Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Alila Lisma dengan nomor induk mahasiswa 2019-04-373 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Jadi video proposal ini terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, kemudian kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada gap literature, dan yang keempat adalah metode penelitian. Dimulai dari yang pertama, latar belakang masalah. Dalam situasi wabah pandemi COVID-19, ditemukan bahwa pandemi ini tuh berdampak banyak terutama pada sektor ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 ini ternyata juga berdampak banyak terutama pada sektor bisnis Indonesia. Misalnya, angka pengangguran bisa terus meningkat akibat merebaknya virus COVID-19 di Indonesia. Selama ini yang diukur dari jumlah pekerja yang diberhentikan dan dipulangkan yang disarankan untuk tetap di rumah. Bahkan potensinya juga besar. Oleh karena itu, ini tuh sangat membatasi pekerjaan orang. Aktivitas membatasi warga membuat bekerja ini bisa memicu bertambahnya angka pengangguran. Jadi, pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu aktivitas yang membentuk uang. Pengangguran bisa dikategorikan sebagai pengangguran tak hanya bagi mereka yang tak bekerja, namun pula bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja namun tidak produktif. Termasuk juga orang-orang pada rumah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi, Core Indonesia memperkirakan penaikan signifikan pengangguran terbuka tak hanya ditimbulkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun pula perubahan sikap warga terkait pandemi COVID-19 serta kebijakan restrinsik sosial, baik pada skala kecil maupun skala besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID itu merupakan penyakit menular yang ditimbulkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini ialah virus baru serta penyakit yang sebelumnya tak dikenal sebelum terjadi pandemi pada Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 lalu. Gejala-gejala COVID-19 yang awam ialah ada demam, rasa lelah, serta batuk kering. Beberapa pasien pun mungkin sudah mengalami rasa nyeri serta sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat ataupun gejala-gejala yang dialami umumnya. Yang gejala-gejala umumnya itu yang bersifat ringan, serta gejala-gejala itu ada secara sedikit demi sedikit. Kemudian beberapa orang yang terinfeksi itu tuh tak memberikan tanda-tanda apapun serta permanen merasa sehat. Orang yang bisa tertular oleh COVID-19 dari orang lain yang telah terserang virus COVID-19 ini, di mana virus ini tuh bisa menyebar melalui percikan-percikan dari hidung ataupun ekspresi yang keluar ketika orang yang terpapar virus ini batuk ataupun mengeluarkan nafas. Oleh sebab itu, kita tuh menghimbau untuk selalu waspada dengan virus ini. Akibatnya perekonomian itu akan terganggu. Kemudian negara-negara di dunia itu banyak memberhentikan kegiatan produksinya, masyarakat dilarang berpergian sehingga nantinya itu ikut menggonjolkan sektor pariwisata, pendapatan individu, perusahaan, bahkan pendapatan negara pun menurun. Sebab tak hanya masyarakat secara pribadi yang merasakan akibat, tetapi seluruh sendi kehidupan, terutama karyawan perusahaan yang banyak dirumahkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Jadi sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis bagaimana COVID-19 mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis bagaimana prediksi angka pengangguran terhadap COVID-19. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis apa imbas COVID-19 dan pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga ada gap literature. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu dari Suyan Liu, Stefan Hensel, Matthias Haug, and Andreas tahun 2021.
yang berjudul tentang Increased Psychological Distress, Loneliness and Employment in the Spirit of COVID-19 over 6 months in Jerman. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel bebasnya itu psychological distress, loneliness and employment, dan kemudian variabel terikatnya ada COVID, yang dimana metode analisisnya yaitu pandemi COVID-19 saat ini memiliki dampak besar pada kesehatan mental global, menyebabkan perubahan gaya hidup secara tiba-tiba melalui jarak sosial dan isolasi di rumah, dengan konsekuensi sosial dan ekonomi yang parah. Sejak itu, tingkat pengangguran meningkat pesat dari 5,8% di bulan April menjadi 6,4% di bulan Agustus, dengan kenaikan bulanan 0,1%. Kemudian, studi cross-seksional menunjukkan bahwa pengangguran itu dikaitkan dengan peningkatan masalah kesehatan mental, depresi, dan juga gangguan kecemasan, terutama di kalangan kaum muda. Asuransi pengangguran yaitu pembayaran pemerintah kepada individu untuk memenuhi syarat untuk menggantikan sebagian dari pendapatan prakerja mereka selama pencarian kerja mereka. Kemudian World Bank 2020 menemukan bahwa kemurahan hati yang dirasakan lebih tinggi dari asuransi pengangguran dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik melalui pengurangan tekanan waktu dan juga ketegangan keuangan, selain menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan asuransi pengangguran. Strategi lain yang memungkinkan individu untuk tetap aktif dalam mencari pekerjaan mereka termasuk mencari produktif dari waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang berarti, seperti melestarikan sumber daya keuangan, dukungan sosial, dan juga teknik kognitif. Misalnya memegang pandangan positif, mengevaluasi kembali harapan, penilaian ulang, tekad, dan agensi. Kemudian gap literatur yang kedua yaitu dari Rahul Kumar 2020 yang berjudul COVID Pandemic Impact in India. Variabel bebas pada jurnal ini itu COVID pandemic, dan kemudian variabel terikatnya employment. Metode kualitatifnya yaitu karena penguncian sebagian besar sektor dan industri itu ditutup, buruh dan karyawan sudah dipulang kampungkan. Semua ini tuh menganggur dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, COVID-19 itu meningkatkan kemiskinan dan juga pengangguran secara bersamaan. Sebenarnya ini tuh adalah alasan yang lebih besar daripada kelaparan dan juga bunuh diri. Kemudian sebagian besar penduduknya pun mengalami depresi. Yang kemudian gap literatur yang ketiga yaitu dari Min Hali, Chun Zhao, Xian Xia San, Yi San Pan, Yen Zhou, Sen Fen Xiong, dan Lai Zhan pada tahun 2020 yang judul jurnalnya yaitu Human Mobility Trend during the early stage of the COVID pandemic in the United States, yang variabel bebasnya itu ada Human Mobility Trend and variabel terikatnya yaitu ada COVID-19. Metode analisisnya yaitu tingkat teleworking adalah ukuran penting lainnya untuk mengungkapkan berapa banyak karyawan yang telah terdampak COVID-19. Seperti yang telah dibahas, tingkat perjalanan kerja telah menurun di tengah pandemi. Kemudian yang diakibatkan oleh bekerja jarak jauh dan pengangguran meningkat. Kemudian gap literatur yang keempat yaitu dari Amit Joshi, Preti Bhaskar, and Punit Kumar Gupta tahun 2020 yang berjudul India Economy Amid COVID Lockdown a Perspective, yang dimana variabel bebasnya itu COVID dan juga variabel terikatnya India Economy. Jadi metode analisisnya yaitu karena penguncian sektor manufaktur barang non-esensial India ditutup mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan bukan kemungkinan untuk memperkerjakan karyawan baru, yang berarti bahwa pendapatan yang dapat dibelanjakan dalam perekonomian akan turun. Kemudian mengakibatkan penurunan permintaan agregat dan sebagai deflasi kesenjangan antara permintaan agregat dan peningkatan penawaran agregat, ada kemungkinan kuat bahwa ekonomi India ini mungkin akan didorong ke dalam situasi resesi.
Kemudian COVID-19 telah membuat gemuruh besar karena hambatan dalam komunikasi, instruksi yang tepat dan jelas kepada karyawan, seperti pemerintah telah meminta sekolah untuk tidak menerima biaya selama 3 bulan. Tetapi jika sekolah tidak menerima biaya sebagaimana mereka akan bayar staf, ini adalah organisasi dengan komunikasi alur terbuka dengan pemangku kepentingan yang dapat mereka hadapi tantangannya. Dan gap literatur yang terakhir yaitu dari Carlos and Dimitrios pada tahun 2020 yang berjudul Support for Small Business Amid COVID. Jadi itu di sini variabel bebasnya ada COVID-19, variabel terikatnya ada support for small business. Jadi metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Kemudian sektor yang terkena dampak negatif dengan informasi pribadi dapat mengajukan pinjaman pemerintah untuk membuka kembali bisnis setelah pandemi lulus. Kemudian pemerintah telah menerapkan kontrak penyaringan untuk perbaikan pilihan yang merugikan. Pemerintah juga memberikan jaminan penuh untuk dukungan pinjaman atau penerapan sanksi default ringan. Ini dapat memastikan pemulihan cepat untuk bekerja setelah pandemi berakhir. Namun ekonomi terpukul dalam produktivitas jangka panjang. Di sisi lain, jika pemerintah menetapkan sanksi default yang keras sebagai alat penyaringan, kami telah menunjukkan bahwa itu dapat berhasil mencegah bisnis yang tidak menguntungkan dari pinjaman, dan produktivitas jangka panjang dapat dikembalikan ke tingkat pandemi. Namun ekonomi mengalami kesulitan, pengangguran terus-menerus secara dekat. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah peneliti ini menggunakan orang yang di PHK akibat COVID-19 ataupun angkatan kerja yang sedang mencari kerja. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah yang pertama ada kuesioner. Kuesioner ini diberikan kepada konsumen berupa kuesioner terbuka ataupun tertutup. Jadi kuesioner tertutup ini jawaban di setiap pertanyaan sehingga responden hanya perlu mengisi jawaban yang sudah tersedia. Sedangkan kuesioner terbuka adalah responden diberikan kebebasan mengenai pendapat yang pernah dirasakan sesuai pengalamannya. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang berbentuk deskripsi dari hasil penelitian yang diperoleh. Yang kemudian kedua adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, ataupun lainnya. Yang ketiga yaitu metode definisi operasional, variabel, dan pengukuran. Variabel terikat atau dependen ialah variabel yang dipengaruhi atau yang berupa akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengangguran, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah COVID-19. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang merupakan sebab perubahan variabel terikat. Jadi variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, COVID-19 ialah penyakit menular yang ditimbulkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini ialah virus baru serta penyakit yang sebelumnya tak dikenal sebelum terjadi pandemi pada Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 lalu. Yang kedua yaitu ada pengangguran, ialah julukan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tak bekerja seluruhnya atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat analisis data kualitatif yang dilakukan jika data yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata atau rangkaian kalimat dan bukan rangkaian angka. Data yang dapat dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis kualitatif ditulis menggunakan beberapa kata yang dirangkai menjadi kalimat. Kemudian analisis ini pada umumnya disusun ke dalam teks yang dikembangkan serta tidak mencantumkan perhitungan berupa angka-angka. Sekian presentasi proposal dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.